Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Oktaviana, NPM 0817013091. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah seminar saya, yaitu yang berjudul Analisis Berita dalam Surat Kabar Suara Merdeka tentang COVID-19, Kesalahan Berbahasa, dan Implikasinya terhadap Pembelajaran di Sekolah. Sebelum saya memulai pembahasan, akan terlebih dahulu saya akan membahas mengenai apa itu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa sering ditemukan dalam surat kabar maupun itu dalam surat kabar online maupun surat kabar offline seperti surat kabar dan majalah. Kesalahan tersebut yaitu berupa kesalahan penggunaan tanda baca, kesalahan ejaan, kesalahan penulisan kalimat, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sugiastuti pada tahun 2013, yaitu dalam berbagai macam situasi, bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan dan untuk berkomunikasi kepada masyarakat. Terdapat aturan bahasa yang standar dalam penulisan bahasa Indonesia, yaitu mulai dari penggunaan tanda baca, struktur kalimat, ketepatan pemilihan kata, ketepatan ejaan, dan lain sebagainya. Kesalahan dalam surat kabar yaitu meliputi kesalahan tataran morfologi, kesalahan tataran fonologi, kesalahan tataran sintaksis, kesalahan tataran ejaan, dan kesalahan tataran wacana. Penelitian ini mengambil subjek surat kabar Suara Merdeka, yaitu dalam berita COVID-19, karena dalam berita COVID-19 ini masih sering diberitakan dan menjadi konsumsi publik sehari-hari, baik di media televisi, media online, maupun dalam media offline seperti surat kabar serta majalah. Dalam penulisan berita dalam surat kabar tersebut masih ditemukan banyak kesalahan berbahasa, seperti kesalahan ejaan, kesalahan penulisan kata, kesalahan pemilihan kata, kesalahan penulisan kalimat, dan lain sebagainya. Implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yaitu analisis kesalahan berbahasa terdapat dalam KD 3.2, menganalisis struktur dan kalimat teks berita. KD tersebut merupakan proses pembelajaran yang memfokuskan siswa untuk berpikir kritis dalam menganalisis sebuah berita. Sama halnya dengan penelitian lain, penelitian saya ini juga terdapat tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, tinjauan pustaka penelitian dari NISA tahun 2018 yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Berita dalam Media Surat Kabar Sinar Indonesia Baru. Yang kedua, tinjauan pustaka penelitian dari Giyanti dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Sintaksis Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas 8 Kurikulum 2013. Dan yang terakhir, penelitian dari Giyanti dan kawan-kawan dan Nentia Aprilia pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Tataran Morfologi pada Berita Pinggir Duri Dumai Surat Kabar Riau Pos. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk kesalahan berbahasa, yang kedua, apa penyebab terjadinya kesalahan berbahasa, yang ketiga, bagaimanakah implikasi terhadap pembelajaran di sekolah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk kesalahan berbahasa,
mendeskripsikan, serta mengimplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu: yang pertama, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data. Untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu peneliti bertempat di rumah peneliti, yaitu di Jalan Pemuda, Gang Kendeng, RT 01, RW 02, Pasekaran, Batang. Penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Surat Kabar Suara Merdeka edisi Desember 2020 dan Januari 2021 yang memuat berita COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu analisis kesalahan berbahasa tataran sintaksis. Kata door to door diganti dengan kata dari pintu ke pintu, karena analisis tersebut perlu perbaikan kata agar menjadi kalimat yang benar. Yang kedua, analisis tataran morfologi. Kata kemukakan ditambah dengan kata di awal kalimatnya agar menjadi kalimat yang efektif. Kesalahan tersebut terdapat dalam imbuhan. Yang ketiga, analisis kesalahan berbahasa tataran wacana. Kesalahan tersebut terjadi pada penggunaan konjungsinya, yaitu beritanya, sejumlah sektor akan terus mengalami kesulitan, tetapi hingga vaksin siap digunakan. Kata tetapi hingga diganti dengan kata hingga saja agar kalimatnya menjadi efektif. Yang keempat, tataran fonologi. Beritanya, kata diizinkan diganti dengan kata diizinkan menggunakan kata Z agar kalimatnya menjadi efektif. Kesalahan tersebut terjadi pada kesalahan pelafalan. Kata Z dilafalkan menjadi kata J. Yang terakhir yaitu kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kata public hearing diganti dengan kata public hearing, ditulis menggunakan huruf miring. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasinya terhadap pembelajaran di sekolah. Implikasi terhadap pembelajaran di sekolah terdapat pada KD 3.2, yaitu kemampuan menganalisis peserta didik untuk berpikir kritis, serta memotivasi peserta didik untuk belajar menganalisis sebuah berita. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu analisis berita dalam Surat Kabar Suara Merdeka ini masih terdapat ragam kesalahan berbahasa, khususnya yang terdapat dalam berita COVID-19. Data yang paling sering ditemukan kesalahan yaitu pada berita dalam tataran sintaksis. Untuk itu, saya cukupkan sekian pembahasan dan pemaparan penelitian makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.